家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle True Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Ku hilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut dengan Xiaoyan yang akhirnya memberikan perlawanan berarti bagi ketiga musuhnya yang berada di langkah kelima keabadian dewa. Mereka semua mengenakan kekuatan pamungkas, meluncurkan serangan-serangan mematikan untuk menyingkirkan Xiaoyan secepat mungkin. Langit menjadi gelap karena pertempuran hebat yang berkecamuk di atas sana. Di tengah kekacauan itu, Xiaoyan melonjak, tubuh raksasanya menembus langit dan menantang segel budak penghancur besar milik Yao Nantian. Satu tombak dan satu pilar yang dibawa Xiaoyan pada saat ini didorong dengan kekuatannya. Perlahan-lahan senjata tersebut mulai mendekati segel yang melayang dengan kekuatan tak terelakkan. Namun malapetaka mulai menjalar dari sisi lain. Lonjang kerik emas yang menjadi penopang kekuatan Xiaoyan mulai melemah dan kekuatan api miliknya semakin tak mampu melawan kekuatan es ekstrim yang dilepaskan oleh Bing Leidong. Udara dingin berwarna biru mulai menyelimuti angkasa, menyusup cepat ke sekeliling tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap hawa beku itu merangsek dan membekukan udara di sekitarnya, membentuk medan tekanan yang menyesakan. Bing Leidong tidak menunjukkan emosi, seolah dinginnya kekuatan es itu telah merasuk pula ke dalam jiwanya. Ia kembali melayangkan serangan kedua yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Udara biru es yang menyertainya membentuk gelombang es yang membesar hingga mencapai 10.000 kaki, menerobos angkasa dan langsung menghantam ke arah Xiaoyan. Sementara itu, tubuh dewa asli Xiaoyan telah membesar mencapai 400.000 kaki. Ini adalah sebuah ukuran yang belum pernah ia capai sebelumnya. Tubuh raksasanya terus melaju, merangsek maju, mendekati segel budak penghancur besar sedikit demi sedikit. Ia bisa merasakan bahwa baik pilar Tianjun maupun tombak pemecah bintang yang ia gunakan akan mampu mematahkan kekuatan segel itu jika berhasil bersentuhan dengannya. Namun serangan dari kedua arah lainnya juga kian menggila, berusaha mati-matian menghentikan langkah Xiaoyan. Sosok yang raksasa menutupi langit dan matahari, tapi gelombang kekuatan beku mulai menahan laju Xiaoyan. Dalam sekejap mata, akhirnya hantaman dahsyat segera menghantam punggung tubuh dewa super milik Xiaoyan. Gelombang es 10.000 kaki meninggalkan luka besar menganga seakan mengukir jurang pada tubuh raksasa tersebut. Getaran menyapu seluruh tubuhnya dan untuk sesaat Xiaoyan tidak mampu bergerak lebih jauh. Sementara itu di kejauhan, Yao Nantian mulai merasakan kemenangan di ujung tangannya. Ia tahu bahwa dengan kekuatan es yang membatasi pergerakan musuh, kesempatan untuk mengakhiri hidup Xiaoyan pada saat ini terbuka lebar. Ia mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya ke arah depan. Tubuhnya seolah berubah menjadi entitas budak emas, memanifestasikan segel budak penghancur besar dan menjatuhkannya dari langit dengan kekuatan mutlak. Namun di bawah tubuh dewa setinggi 400.000 kaki, hawa dingin dari Bing Leidong tiba-tiba melambat, gagal membekukan Xiaoyan sepenuhnya. Dalam kondisi itu, Xiaoyan masih memiliki kekuatan untuk bertindak. Ia menatap segel raksasa di hadapannya, menggigit lidahnya, memaksa tubuhnya bangkit dari keterpurukan. Xiaoyan tahu kekuatan keyakinan lebih penting daripada logika dalam pertarungan seperti ini. Dalam sebuah keputusan gila, Xiaoyan kembali menghancurkan dua bintang di dahinya. Ledakan darah dan energi ki menyebar liar, menyingkirkan sebagian besar hawa es yang sebelumnya membelenggu Xiaoyan. Tubuhnya mengembang lebih besar daripada sebelumnya dalam waktu singkat.
Xiaoyan terus mendorong kekuatan darah keturunan dewa asli yang mengalir dalam tubuhnya, dan darah ini adalah darah dari Raja Zuo. Darah ini adalah darah yang hanya bisa terbangkitkan sepenuhnya dalam keputusasaan dalam pertempuran. Tubuh Xiaoyan terus membesar melampaui segala batas yang sebelumnya dikenal hingga mencapai tinggi 600.000 kaki. Xiaoyan seperti dunia baru yang menutupi kehampaan melampaui bentuk kehidupan biasa. Senjata-senjatanya juga ikut membesar. Di hadapan tubuh dewa asli super yang membentang seperti langit itu, segel Buddha penghancur besar milik Yao Nantian mendadak tidak tampak berarti. Ketiga lawannya segera menyadari bencana yang akan terjadi dan wajah mereka berubah drastis. Pada saat yang menentukan, serangan Xiaoyan pada akhirnya berhasil mengenai segel tersebut. Sebuah suara retak yang menggema terdengar mengoyak di kehampaan. Xiaoyan telah melakukannya. Dengan tekad membara dan pengorbanan luar biasa, Xiaoyan menghancurkan segel budak penghancur agung milik Yao Nantian. Pertarungan besar itu benar-benar mencapai puncak epiknya. Di dalam hati Xiaoyan, keyakinan yang tak tergoyahkan membawanya menembus batas menghancurkan rintangan yang sebelumnya dianggap mustahil. Ketegangan memuncak saat tubuh Yao Nantian berguncang hebat oleh tekanan yang ia coba pertahankan. Urat-urat mencuat dari dahinya dan tangannya gemetar karena dorongan kekuatan yang melonjak tak terkendali. Darah menetes dari sudut bibirnya saat energi dalam tubuhnya meluap secara liar. Segel Buddha penghancur agung yang selama ini menjadi andalannya mulai retak mengeluarkan suara berderak yang mengerikan, seakan tak mampu lagi menahan beban pertarungan. Xiaoyan yang telah terpojok pada saat ini segera mendorong maju tanpa ragu. Wajahnya dipenuhi dengan tekad membara. Di bawah tekanan dahsyat, tombak pemecah bintang dan pilar Tianzun pecah berkeping-keping menyisakan kehancuran total. Segel budak milik Yao Nantian juga tidak luput dari nasib yang sama, yakni runtuh perlahan hingga menjadi debu energi. Serangan balik dari kehancuran itu membuat Yao Nantian terhuyung dan memuntahkan darah segar. Tubuhnya melesat mundur sejauh 100 kaki dan baru berhenti ketika keseimbangannya kembali meskipun tubuhnya telah mengalami kerusakan berat. Namun luka di tubuhnya tidak sebanding dengan kemarahan yang membara di dalam dadanya. Pandangannya menajam ke arah Bing Leidong dan Tian Luolat, dua sosok yang seharusnya menjadi sekutunya. Kecurigaan dan kemarahan membuncah di dalam pikirannya, dan baginya mereka tampaknya tidak benar-benar berusaha menghentikan Xiaoyan. Dua kartu trufnya, boneka dewa asli dan segel budak yang ia kembangkan selama 10.000 tahun lenyap dalam waktu sekejap mata. Kerugian ini hampir menghancurkan fondasi kekuatan Yao Nantian. Di sisi lain, Bing Leidong dan Tian Luolan juga tertekan. Mereka bukan tanpa usaha. Semua kekuatan yang mereka miliki telah dikerahkan pada saat pertempuran terjadi. Namun semua itu tidak cukup untuk menahan kegilaan yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Sosok itu telah berubah menjadi binatang buas yang tak kenal takut, menyerang tanpa peduli hidup atau mati, menciptakan kekuatan yang perlahan menyusup ke dalam hati para lawannya. Bing Leidong mulai merasakan kegelisahan yang sebelumnya tidak pernah ia akui. Seandainya lawan mereka adalah makhluk tua lainnya, pasti yang dipikirkan pertama kali adalah melarikan diri. Namun Xiaoyan yang berhadapan dengan mereka tidak melakukan hal tersebut. Meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal, ia tampak tidak gentar. Bahkan pada akhirnya ada ketakutan kecil yang tumbuh di dalam hati mereka. Mungkinkah sosok ini masih menyimpan kartu truf terakhir yang benar-benar mampu menghabisi mereka bertiga? Xiaoyan telah membuat mereka lengah dan menciptakan ilusi yang tak terkalahkan yang mulai merobek-robek keyakinan mereka. Ia berhasil bertahan menembus setiap serangan yang bahkan seharusnya bisa melukainya dengan parah.
Sementara itu di dalam hati Xiaoyan pada saat ini hanya ada satu tujuan, yakni membuat lawan-lawannya takut. Kini rasa takut itu telah merayap perlahan dalam diri ketiga lawannya. Dalam situasi penuh tekanan ini, Xiaoyan merasa bahwa ini adalah saatnya bagi Xiaoyan satu-satunya peluang di mana kegagalan bisa diubah menjadi harapan kecil akan kemenangan. Tekad bersinar dari sorot matanya dan seluruh tubuh raksasanya yang menjulang setinggi 400.000 kaki mulai bergetar hebat. Dalam satu momen, sosoknya menyusut kembali menjadi ukuran manusia biasa, namun bukan berarti kekuatannya meredup. Sebaliknya, Xiaoyan melepaskan aura es yang berasal dari Bing Leidong, membekukan udara di sekitarnya. Kini Xiaoyan berdiri tegak menghadapi tiga lawan terberatnya. Tekad Xiaoyan telah bulat dan jika mereka memilih untuk melanjutkan pertarungan, maka satu-satunya jalan yang tersisa hanyalah pertempuran sampai metong. Di antara para penguasa Senshi, Xiaoyan memang bukan yang terkuat, tetapi Xiaoyan yakin bisa memastikan 2 dari 3 lawannya tidak akan selamat dari pertempuran ini. Bahkan jika takdir menolak mengizinkan Xiaoyan menang, Xiaoyan bersumpah akan menyeret musuh-musuhnya ke dalam jurang bersamanya. Bila tidak bisa menghabisi mereka, maka Xiaoyan hanya bisa menyegel mereka di tempat itu, mengurung mereka dalam kegelapan selama 1000 tahun. Kekuatan spiritual Xiaoyan seketika meledak dengan tekanan yang luar binasa. Bagi Yao Nantian dan Bing Leidong yang jiwanya tak sekuat Tian Luolan, tekanan itu sangat menyakitkan, menembus hingga ke inti kesadaran mereka. Apa yang awalnya adalah koalisi dengan tujuan dan keyakinan yang sama, kini berubah menjadi kekacauan dan keraguan. Dalam kekacauan itulah Xiaoyan akhirnya berdiri sebagai simbol perlawanan terakhir yang tidak gentar oleh apapun. Ketegangan di ruang dimensi itu pada akhirnya benar-benar telah mencapai puncaknya. 3 makhluk tua dengan kekuatan luar biasa telah hidup selama entah berapa abad dan sekarang mereka berdiri berhadapan dengan Xiaoyan yang tubuh dan kekuatannya berada di ambang kehabisan. Namun meskipun begitu, semangat mereka pada saat ini tetap membara. Mereka tidak gentar tetapi juga tidak lagi sekuat sebelumnya. Mereka tahu bahwa kekuatan yang pernah menggetarkan langit telah memudar seiring waktu dan peperangan yang tak berkesudahan. Sementara itu, Yao Nantian sudah membaca situasi ini dengan jeli. Matanya tajam seolah menembus setiap niat tersembunyi. Ia segera berseru memberikan aba-aba agar rekan-rekannya Bing Leidong dan Tian Luolan bersiap untuk kembali menyerang. Ia juga sadar bahwa meskipun mereka pada saat ini telah melemah, Xiaoyan juga pada saat ini tampaknya telah berada di ambang batas kekuatannya. Mereka pun mengibaskan lengan jubah mereka dan energi surgawi menyembur ke segala penjuru, menandakan niat membunuh yang tak terbendung. Xiaoyan tahu satu-satunya cara keluar dari kekacauan ini adalah menerobos ke alam kuno menggunakan klon dewa aslinya. Tetapi kondisi sekarang membuat kemungkinan itu terasa mustahil. Klon jangkrik emas telah melemah hingga ke langkah ketiga dan klon dewa asli telah jatuh dari alam leluhur. Tanpa cukup darah dan energi, Xiaoyan tidak akan bisa membalikannya ke puncak kekuatan. Xiaoyan menggertakkan gigi menahan keputusasaan yang mulai merayap. Segala hal telah ia rencanakan, namun para monster tua itu terlalu berpengalaman untuk dijatuhkan ke dalam jebakan sederhana. Xiaoyan telah kehabisan kartu truf dan tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan kesalahan. Tetapi di tengah keterdesakan itu, harapan muncul dalam bentuk sosok yang muncul tanpa suara maupun bayangan. Ye Beijing pada akhirnya tiba-tiba berdiri di sisi Xiaoyan menggetarkan ketiga lawannya. Mata mereka membelalak mengingat siapakah wanita itu sebenarnya. Mereka mengenalnya yang merupakan seorang penyihir kuno dari alam iblis keabadian kuno yang sangat misterius. Wanita ini adalah seorang kultivator dengan jalan hasrat yang tak pernah kalah dalam pertempuran.
Kini tanpa disadari ia ternyata berdiri di pihak Xiaoyan. Ketakutan pun menyelinap ke hati mereka yang sebelumnya tak tergoyahkan. Keberadaan Ye Beijing ini cukup untuk membuat mereka semakin ragu. Para monster tua ini yang penuh dengan tipu daya tidak akan berani muncul jika tahu bahwa mereka akan berhadapan dengan Ye Beijing. Jika mereka memaksakannya, maka berarti hal tersebut hanya akan mempertaruhkan segalanya. Sementara itu Ye Beijing sesungguhnya tidak datang untuk bertempur dan ia memiliki tujuan lain. Ia berniat membawa pergi anggota tim Fearless, orang-orang yang telah menyertai perjuangan Xiaoyan hingga titik ini. Meski bersedia membawa Xiaoyan bersamanya, tetapi Xiaoyan pada saat sebelumnya telah menolak. Xiaoyan tahu medan pertempuran ini adalah takdir yang harus dilalui Xiaoyan. Kematian atau kemenangan bukanlah sesuatu yang bisa ditolak Xiaoyan. Ia telah menapaki jalan ini hingga ke puncaknya dan kini ia ingin menutupnya dengan pertarungan terakhir yang hanya melibatkan dirinya sendiri. Begitu melakukan tugasnya, Ye Beijing pada akhirnya kembali menghilang secepat ia datang tanpa jejak. Namun kemunculannya telah cukup untuk mengubah keseimbangan mental lawan Xiaoyan. Ketiga lawan itu meski mencoba menutupi ketakutan mereka tidak mampu menyembunyikan rasa gentar yang telah muncul di hati masing-masing. Mereka tahu betul reputasi wanita itu dan fakta bahwa ia mendukung Xiaoyan adalah sinyal bahaya yang sulit diabaikan. Namun di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih tetap dengan tekadnya. Xiaoyan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kekuatan api kembali memancar dari tubuhnya, membungkusnya dalam aura panas membara dan dalam sekejap senjata legendaris Xiaoyan yang merupakan pedang berat pada saat ini muncul di tangannya. Bersama dengan hal tersebut, tombak penghancur bintang dan pilar Tianjun menggantung di belakang Xiaoyan. Sementara itu, ketiga musuhnya pada saat ini masih meragukan kekuatan yang dipamerkan oleh Xiaoyan. Mereka belum sepenuhnya yakin bahwa pria itu mampu menandingi mereka dalam kondisi seperti ini. Namun keberanian dan tekad yang terpancar dari Xiaoyan membuat mereka menahan langkah. Mereka tampak ragu dan tepat ketika kebuntuan itu menguasai udara. Sebuah suara pada saat ini muncul di kehampaan. Suara asing namun dipenuhi dengan aura membunuh yang tajam menembus keheningan bagaikan bilah belati yang menancap langsung ke hati Xiaoyan. Sosok lain pada saat ini tampaknya akan segera ikut campur dalam pertempuran. Sosok misterius memandang hina ketiga sosok yang menjadi musuh Xiaoyan pada saat sebelumnya. Sosok itu juga pada saat ini berkata bahwa ia tidak tahan lagi dengan apa yang ia lihat. Ia berniat untuk turun sendiri karena mereka benar-benar tidak memiliki kompetensi untuk menghabisi Xiaoyan. Begitu suara ini terdengar, kegelapan pun seketika menyelimuti langit. Ketegangan melonjak dan pertarungan sejati baru saja akan kembali dimulai. Di dalam kegelapan yang kelam, sosok misterius perlahan memisahkan dirinya dari kehampaan. Ia melangkah di atas kehampaan, datang tanpa suara seolah tak terganggu oleh hukum duniawi manapun. Di belakangnya sebuah penak raksasa setinggi tubuh manusia ikut dibawa, memancarkan aura mengerikan yang tak terbantahkan. Ketika sosok ini muncul, sosok Yao Nantian, Bing Leidong dan Tian Luolan langsung terdiam dalam ketegangan. Pupil mata mereka menyempit, tubuh mereka menegang dalam keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan. Mereka mengenali siapa yang datang dan sosok ini dikenal sebagai Yan Luo. Ia adalah seseorang yang keberadaannya seakan melampaui batas logika dan kekuatan biasa. Yao Nantian menangkupkan tangannya, tubuhnya bergetar oleh tekanan aura yang baru saja hadir. Wajahnya menampakkan ketakutan yang sulit dikendalikan, bukan hanya karena kekuatan lawan, melainkan juga karena ingatan masa lalu yang menggantung.
Selama pertempuran ini berlangsung, sosok Yan Luo atau Chu Jiangye ternyata telah mengamati dari kejauhan. Ia tahu betul bagaimana tiga tokoh yang selama ini dianggap kuat tidak menunjukkan kemajuan. Waktu telah berlalu, namun mereka tetap berada di tempat yang sama, tetap terlihat lemah, keras kepala dan tak berkembang. Kemunculannya bagaikan suara lonceng perak yang tertiup angin malam. Lembut namun penuh tekanan, tetapi tetap dingin dan tajam. Sosok itu hadir bukan sekedar untuk melihat, tetapi ia membawa sesuatu yang berbeda. Ini adalah sesuatu yang membuat kehadirannya mengancam bahkan sebelum ia bergerak. Xiaoyan yang berdiri tak jauh dari sana langsung memahami makna dari kedatangan sosok tersebut. Sosok yang muncul di hadapannya adalah bagian dari ramalan yang telah Xiaoyan lihat melalui mata dewanya. 4 orang dan yang keempat pada akhirnya datang di hadapan Xiaoyan. Sosok ini adalah sosok yang membuat situasi menjadi semakin buruk dari semuanya. Kehadiran pria ini langsung melumpuhkan harapan terakhirnya untuk memenangkan pertempuran ini. Wajah pria itu tampak seperti ukiran batu giok, dingin, halus dengan garis-garis tajam dan elegan. Alisnya melengkung seperti bilah pedang menunjuk ke pelipis dan sorot matanya sangat dalam. Namun yang paling menonjol adalah matanya. Sepasang pusaran berwarna hitam yang bukan hitam biasa, dan di dalamnya cahaya seperti pecahan bintang tampak berputar perlahan. Mereka adalah jendela menuju dosa dan masa lalu, seolah mampu menembus ke dasar jiwa siapapun yang memandang. Pria bernama Chu Jiangye ini bukan sekedar petarung biasa. Ia adalah penegak hukum. Ketiga orang yang sebelumnya berdiri gagah di medan tempur kini hanya mampu menunduk, tak kuasa menyembunyikan kekecewaan mereka sendiri karena telah gagal menaklukkan Xiaoyan. Chu Jiangye mengabaikan mereka begitu saja, seakan kehadiran mereka tidak lebih dari angin lalu. Fokusnya pada saat ini seketika hanya tertuju pada satu hal, yakni menghabisi lawannya. Dari punggungnya ia pada saat ini segera menarik pena raksasa. Pena yang tidak terbuat dari logam biasa, melainkan dari substansi yang tampak tembus cahaya dengan aliran emas gelap yang terus berputar di dalamnya. Cahaya yang dipancarkan oleh pena itu bukan hanya indah, melainkan mengandung kekuatan penghancur mutlak. Di atas permukaan pena ada kata yang terukir dengan jelas yang berbunyi kelahiran kembali. Aura pena itu membuat seluruh tubuh Xiaoyan seketika gemetar. Instingnya berteriak bahwa satu serangan dari pria ini cukup untuk menghabisi Xiaoyan dalam waktu sekejap. Sementara Chu Jiangye bersiap, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak lagi bisa tinggal diam. Xiaoyan tahu bahwa pertempuran ini telah mencapai batas kemampuannya. Bahkan sejak menghadapi ketiga lawan sebelumnya, Xiaoyan telah mencoba untuk melarikan diri. Namun kekuatan luar biasa yang mengurung tempat ini membuatnya terperangkap. Kekuatan yang awalnya ia kira berasal dari langit itu sendiri ternyata berasal dari pria yang kini berdiri di hadapannya. Sosok ini juga telah menutup segala celah pelarian Xiaoyan. Dengan napas yang semakin berat, Xiaoyan menyadari bahwa hari ini bukanlah hari untuk bertarung. Ini adalah hari di mana Xiaoyan harus bertahan hidup atau menghadapi krisis akhir yang telah ditentukan sejak awal. Kekuatan segel yang melindungi tempat itu awalnya disangka berasal dari Luolan, tetapi ternyata ada kekuatan lain yang jauh lebih menakutkan yang juga membentuk segel. Xiaoyan di dalam kebingungannya hanya bisa menatap ke arah lelaki tersebut. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar pada tatapan dari Chu Jiangye. Sorot matanya seolah menyimpan luka masa lalu, kebencian yang dalam, dan sesuatu yang lebih dari sekedar pemusuhan biasa. Ini adalah sebuah perasaan asing yang merayapi benak Xiaoyan. Tampak seolah-olah lelaki itu mengenal Xiaoyan lebih dalam daripada apa yang disadari oleh Xiaoyan. Namun tidak ada ingatan yang muncul dan hanya kehampaan serta teka-teki yang tak terpecahkan.
Sementara itu di sisi lain, Chu Jiangye segera menggenggam pena kelahiran kembali. Ini adalah sebuah artefak langka yang mampu menulis takdir seseorang. Ia lanjut menghentakkannya ke udara kosong seolah menggambar nasib di atas lembaran kertas tak kasat mata. Saat goresan itu dibuat, vitalitas dalam tubuh Xiaoyan mulai menghilang perlahan-lahan seperti ditarik keluar dari jiwanya. Chu Jiangye menggunakan kekuatan sihir kelahiran kembali untuk menjatuhkan hukuman atas nama kematian dan kepenuhan jiwa secara mutlak. Hawa dingin kematian pada saat ini segera menyelimuti benak Xiaoyan. Ia merasa dorongan gila untuk mengakhiri hidupnya sendiri, seolah kekuatan magis itu mendorongnya menuju kehancuran tanpa ampun. Namun naluri bertahan hidup Xiaoyan pada saat ini seketika menjerit. Xiaoyan tidak hanya diam dan menunggu ajal, dan di dalam keputusasaannya, pikirannya berputar cepat mencari celah untuk melawan. Dalam sekejap, bayangan di belakang Xiaoyan memancarkan cahaya dan 3 sosok muncul dari kegelapan. Sosok ini adalah Fu Xing, Zhang Xuan, dan manusia langkah keempat yang sebelumnya pernah bersaing dengan Xiaoyan dan telah berhasil dikendalikan. Ketiganya seketika bergerak dengan kecepatan luar biasa, langsung menyerang ke arah Chu Jiangye tanpa ragu. Namun 2 pusaran air pada saat ini muncul di mata Chu Jiangye. Dalam sekejap serangan ketiga sosok itu tertahan di udara. Mereka membeku seolah waktu berhenti untuk mereka. Sebelum Xiaoyan bisa menghancurkan klon-klon itu sendiri, Chu Jiangye terlebih dahulu mengendalikan situasi dan meledakkan mereka dari jarak jauh. Ledakan itu meski tidak terlalu besar tetapi tetap berdampak pada Xiaoyan sendiri. Tubuhnya tersentak dan semburan darah meluncur dari mulutnya dan luka yang dideritanya bertambah dalam. Guntur seketika menyambar di sekitar Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan terguncang hebat oleh efek ledakan klon-klonnya yang di luar kendalinya sendiri. Ketiga klon itu meski diciptakan melalui teknik pembentukan kehidupan, ternyata tak mampu memberi dampak signifikan. Semua kekuatan andalannya telah dikerahkan dalam pertempuran sebelumnya melawan Yao Nantian dan 2 orang lainnya. Dapat dikatakan Xiaoyan pada saat ini benar-benar hampir kehabisan cara.